Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu di rumah. Kali ini saya secara khusus mau mendiskusikan satu request dari subscriber. Menurut saya tema ini sangat menantang, menyangkut soal bagaimana cara mendidik anak di tengah lingkungan sosial yang kurang mendukung bagi pendidikan karakternya. Saat ini memang lingkungan sosial kita di mana kita tinggal kadang-kadang tidak memberikan dukungan bagi pengembangan karakter yang kita tanamkan di rumah. Misalnya di rumah kita sudah mendidik karakter anak, tetapi lingkungan sosial terutama teman sebayanya misalnya banyak yang terjerat atau terperangkap dalam jaringan narkoba, banyak yang mabuk-mabukan, banyak yang trek-trekan, atau ada komunitas geng-geng yang kurang mendukung bagi pendidikan karakter anak, atau karakter anak ketika bergaul dengan lingkungan sosialnya akan tertutupi dan bahkan mungkin akan berubah. Nah, bagaimana cara menyikapi soal ini? Setidak-tidaknya ada beberapa tahapan yang bisa diuji cobakan atau dipraktekkan di rumah. Yang pertama, menurut saya tetap orang tua itu tidak boleh berhenti untuk menanamkan karakter baik di dalam rumah. Rumah itu harus dijadikan basis atau dasar bagi pengembangan karakter anak. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menyebutkan bahwa dalam soal ini, ayah dan ibu atau orang tua itu harus sehati. Ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar dari karakter yang ingin dikembangkan yang harus disepakati oleh ibu dan bapak. Dan itu menurut saya harus istiqomah dilakukan di rumah sehingga terjadi pembiasaan, kemudian menjadi kebiasaan bagi si anak. Anak kemudian mampu menginternalisasi nilai-nilai yang kita tanamkan di rumah dan diharapkan nanti akan menjadi karakternya yang secara spontan akan merespon persoalan-persoalan di luar rumah ketika tidak baik, ketika tidak mendukung bagi pendidikan, bagi nilai-nilai karakter yang sudah dimilikinya. Menurut saya orang tua meskipun lingkungan barangkali tidak mendukung, tidak boleh menyerah. Yang kedua, menurut saya menjadi penting anak ini dicarikan komunitas atau teman yang kira-kira bisa mendukung bagi karakter baiknya. Kalau di lingkungan rumahnya itu tidak menemukan, maka orang tua harus mencoba untuk mencarikan di luar lingkungannya. Bisa diikutkan kursus misalnya, bisa diikutkan kalau dalam istilah Madura itu ada kompolan, komunitas-komunitas anak muda yang bersama-sama mengaji, tadarusan misalnya. Atau hal-hal lain yang positif yang bisa membuat anak itu melakukan aktivitas di saat waktu-waktu senggang, sekaligus tempat bagi anak itu untuk belajar sosialisasi, di mana teman-temannya itu semua memiliki potensi baik. Dengan demikian, maka anak ini akan terhindar untuk bergaul dengan anak-anak yang ada di lingkungannya yang tidak mendukung bagi karakternya. Yang ketiga, kalau anak ini sudah bisa diajak untuk berpikir abstrak atau diajak untuk berpikir hal-hal yang sifatnya agak jelimet, misalnya sudah usia berapa, kelas 5 SD atau MI, atau kelas 6, atau mungkin kelas 4, anak ini sudah harus diberi pemahaman tentang karakter-karakter yang tidak baik di lingkungannya. Penanaman nilai atau penanaman karakter di dalam rumah itu harus dibandingkan dengan karakter yang tidak baik di luar rumah. Sekaligus juga orang tua harus menjelaskan apa konsekuensinya ketika memiliki karakter baik seperti yang ditanamkan di dalam rumah, dan apa akibatnya yang akan dihadapi oleh anak ketika dia memiliki karakter tidak baik. Misalnya seperti mabuk, apa akibatnya bagi anak itu, bagi masa depannya.
terperangkap dalam narkoba, apa akibatnya, apa dampaknya bagi masa depan si anak itu. Itu kalau dijabarkan dengan bahasa-bahasa yang mudah, mungkin bisa akan membantu si anak untuk mencoba menjadikan panduan moralnya mana yang baik dan mana yang tidak. Yang keempat, saya memiliki pendapat penting mungkin orang tua untuk mengenalkan kepada si anak tentang peta lingkungan di mana bapak dan ibu serta si anak itu tinggal. Maksud saya begini, bikin peta kampung, meskipun anak sehari-hari mengenal kampung itu, tetapi ketika menjelaskan dengan menggunakan peta akan lebih konkret sifatnya bagi si anak untuk lebih cepat memahami. Nah, peta lingkungan ini menjadi penting bagi si anak dengan menjelaskan kira-kira karakter yang tidak baik pada teman-temannya itu dijelaskan di mana. Misalnya ada anak yang tidak baik di kampung ini, rumahnya di mana, tempat tongkrongnya di mana, kegiatan-kegiatan yang tidak baik seperti mabuk-mabukan atau narkoba itu dilakukan di mana. Dengan memahami peta kampung, maka si anak ketika keluar rumah dia sudah memiliki referensi yang kuat untuk tidak terperangkap pada hal-hal yang tidak baik di lokasi ini. Jadi ini menjadi penting bagi anak untuk bisa lebih memahami kira-kira tantangan apa yang akan dia terima di luar ketika dia bergaul dengan teman sebayanya di luar rumah yang tidak mendukung ini. Nah, yang kelima, menurut saya sekali lagi penting orang tua melakukan pengawasan. Setidak-tidaknya orang tua itu harus tahu kalau ini biasanya sudah bagi anak yang pra-remaja atau remaja yang sudah kecenderungannya bersosialisasi dengan teman sebaya di luar rumah. Nah, ini penting menurut saya orang tua itu mencari tahu siapa temannya, kemudian di mana tempat nongkrongnya, apa yang dilakukan, sampai jam berapa mereka melakukan kegiatan itu, sehingga orang tua itu memiliki satu keawasan, satu kehati-hatian, semacam peringatan dini ketika anak melakukan hal-hal yang tidak baik itu akan cepat diketahui. Terus yang keenam, menurut saya kalau sudah memasuki pra-remaja, katakanlah sudah lulus MI atau lulus SD, ketika lingkungan itu tidak mendukung, maka menjadi penting orang tua itu memondokkan anak ke pesantren, atau kalau di kota-kota mungkin Islamic boarding school, semacam sekolah berasrama. Ini untuk menghindari pergaulan teman dengan lingkungannya yang tidak mendukung itu. Dengan dimasukkan ke pesantren atau sekolah berasrama kalau di kota, setidak-tidaknya di pesantren maupun di sekolah berasrama ada kepengurusan yang membantu si anak untuk diawasi sebagai ganti dari orang tua. Apalagi biasanya di pesantren maupun di sekolah berasrama, kegiatan-kegiatannya cukup padat sehingga bisa bisa membuat si anak setiap hari ada kegiatan-kegiatan dan menghindar untuk tidak mikir hal-hal yang tidak baik. Yang terakhir itu sekali lagi soal pendidikan anak, kadang-kadang tidak ada rumusnya. Meskipun tersedia metode, tetapi metode yang satu dengan yang lain belum tentu cocok. Usaha-usaha lahir, ikhtiar-ikhtiar kemanusiaan yang dilakukan oleh kita sebagai manusia tidak cukup. Karena itu harus menyerahkan juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mendoakan anak agar anak diberi kemampuan untuk memilah mana yang baik dan tidak baik, singkatnya anak menjadi soleh dan solihah. Dengan begitu insya Allah kita tetap akan optimis bahwa anak yang kita didik itu nanti akan menjadi anak yang soleh dan solihah dan mampu membahagiakan orang tuanya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.